Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan hukum memanjangkan kumis dan jenggot. Nah, untuk langsung saja yang pertama yakni kajian kuantitatif hadis. Nah, dalam kajian kuantitatif hadis itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu redaksi hadis. Pada pembahasan ini, pemakalah akan meneliti hadis yang berkaitan dengan pemahaman hukum memanjangkan kumis dan jenggot yang sudah menjadi perbincangan atau perdebatan ulama pada penentuannya. Nah, yang diambil dari beberapa hadis yang dijadikan pembahasan utama dari makalah ini yaitu hadis An-Nasai dari kitab Perhiasan nomor 4960. Hadis tersebut dijadikan bahan utama dalam pembahasan kali ini. Nah, untuk selanjutnya, yang tadi kan poin pertama yaitu redaksi hadis, dan yang kedua adalah takhrij hadis. Nah, takhrij hadis adalah suatu kegiatan yang menjelaskan asal-usul hadis dan menunjukkan tempat di mana hadis itu berada di dalamnya yang dikeluarkan beserta sanad dan matan hadisnya secara lengkap untuk kemudian dijelaskan martabat hadisnya. Nah, ini sebagai langkah awal penelitian untuk hadis yang hendak diteliti, maka takhrij al-hadis merupakan kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan demi dapat mengetahui sahih atau tidaknya suatu hadis dilihat dari sisi perawi yang akan menentukan layak atau tidaknya sebuah hadis dijadikan dalil dasar dalam menetapkan hukum. Nah, untuk melakukan takhrij hadis yaitu mencari hadis utama yang akan dijadikan bahasan atau subtema. Dan yang kedua yaitu mencari hadis-hadis yang subtema, yaitu hadis-hadis yang berhubungan dengan subtema tersebut. Misalnya hadis tentang pemimpin yang adil, berarti kita harus mencari hadis-hadis yang lain yang temanya juga mencakup pemimpin yang adil. Nah, untuk selanjutnya yaitu iktibar hadis. Ya, poin ketiga adalah iktibar hadis. Nah, kan setelah melakukan kegiatan takhrij hadis terhadap hadis tema di atas, maka langkah yang dapat ditempuh selanjutnya adalah melakukan kegiatan iktibar sanad. Dalam ilmu mustalahul hadis, iktibar dikenal sebagai suatu cara untuk mencari hadis syahid atau hadis mutabi. Nah, dengan jalan mengobservasi rawi yang sama antara sebuah hadis dengan hadis lain, atau mengenai suatu matan hadis yang bersesuaian atau menguatkan terhadap matan hadis yang lain. Nah, di sini ada penjelasan tentang hadis tadi, hadis An-Nasai tadi, yaitu penjelasan tentang bahwa seperti urutan-urutannya An-Nasai itu berarti periwayat ke-7 yang kalau periwayat. Nah, kalau urutan sanadnya dia itu yang pertama. Di urutan pertama itu kalau sanadnya. Nah, selanjutnya setelah melakukan iktibar hadis itu membuat skema dari hadis-hadis yang sudah kita tulis. Yang pertama kan hadis tadi, hadis utama yakni hadis An-Nasai tadi. Jadi kita harus membuat skemanya. Nah, untuk hadis-hadis yang skema tadi itu juga dibuatkan skemanya juga. Jadi semuanya harus dibuatkan skema hadis agar kita mengetahui jalur-jalur yang dari jalur-jalur yang berbeda itu. Kita bisa melihat. Nah, dengan ini kan kita
membuat banyak skema, atau bisa dibilang membuat semua skema dari hadis-hadis yang kita pilih. Nah, dengan melihat skema hadis yang sudah kita tulis tadi, dapat kita ketahui bahwa tiap urutan perawi, tiap urutan periwayat atau sanadnya masing-masing itu diriwayatkan satu orang atau dua orang lebih gitu. Setelah selesai melakukan skema, selanjutnya yaitu B. B apa? Yaitu kajian kualitatif hadis. Yang pertama tadi kan kajian kuantitatif. Nah, sekarang kajian kualitatif hadis. Nah, dalam kajian kualitatif hadis ini ada beberapa yang juga. Yang pertama adalah meneliti kualitas periwayat. Nah, dalam tahap ini penulis akan mulai melakukan penelitian mengenai atau terkait dengan para periwayat hadis, dimulai dari periwayatnya, periwayat pertamanya atau sanad terakhir. Nah, untuk lebih mudahnya biasanya dijelaskan dalam bentuk tabel ya. Di sini ada penjelasannya di bentuk tabel di dalam makalah. Contohnya nama periwayatnya yang pertama itu dari hadis An-Nasai tadi, nama periwayatnya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Nah, itu di sampingnya ada keterangan tahun lahir atau wafatnya. Di sini ada keterangan tahun wafatnya, wafat 70 tahun 70 Hijriah, 73 Hijriah. Di sampingnya lagi itu ada penjelasan tentang gurunya itu siapa saja. Itu Usamah bin Zaid bin Harith, Bashir bin Abdullah, Mundir bin Zubair bin Zaid bin Umayyah, itu ada banyak. Terus murid di sampingnya lagi juga ada muridnya, yaitu seperti Yahya bin Muslim, Yohanes bin Abi Musa dan lain-lain. Terus di sampingnya lagi ada penilaian ulama, penilaian pendapat ulama yang mengomentari tentang periwayat tersebut, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Nah, setelah dilakukan apa itu tadi, meneliti kualitas periwayat, selanjutnya yaitu analisis ketersambungan sanad. Nah, pada tahap ini penulis akan menganalisis ketersambungan sanad hadis riwayat An-Nasai dari Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail. Nah, ini untuk lebih mudahnya juga dibuatkan tabel kayak tadi yang berisi nama periwayat, lahir atau wafat, selisih tahun wafatnya, hubungan dan sikot tahamul wa al-ada, dan penilaian ulama juga. Nah, setelah itu akan ada penelitian kemungkinan adanya syad dan ilat. Nah, setelah penelitian itu yang terakhir adalah kualitas sanad. Kualitas sanad itu sendiri penulis melakukan penelitian dengan berbagai metode dan memperhatikan beberapa pendapat dari para ulama yang dapat dikatakan bahwa hadis yang diteliti sudah memenuhi kriteria sahih yang jika dilihat dari aspek ketersambungan sanad. Nah, begitu. Dari semua keseluruhan berbagai metode tadi, kita dapat menyimpulkan apakah hadis ini dari segi sanadnya bisa dikatakan sahih atau tidak gitu. Nah, untuk cukup sekian untuk penjelasannya kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.